Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur pada pagi minggu ini kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu kuliah subuh atau kajian subuh di setiap minggu pagi. Salam dan salam kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kita langsung saja kepada Ustaz Ali untuk memberikan kajian subuhnya kepada kita sekalian. Untuk ini kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Aniyatul Rahimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Bersyukur dan ingat kita kepada Allah baik di waktu ramai maupun di waktu dalam kesunyian. Jadi selalu ingat. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang, insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang terpenting kita ini dapat syafaat dari Rasulullah itu penting, Pak. Karena Nabi itu sampai nak mati pun dia mengucapkan ummati, ummati, ummati. Dia tak mengucap manggil keluarganya, anak dan istrinya, tapi ketika dia nak meninggal, ya nyawa sudah nak ditarik oleh Allah, dia mengingati ummati, umatku. Maka Jibril ketika itu mendatangi Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti ada umat kau ya Rasulullah akan masuk neraka. Nangis Rasulullah terseduh-seduh. Bayangkan.
Maksud Nabi ngaku masih ada umat aku tu masuk neraka maksud tu. Kena dia tahu bahwa di dalam neraka itu tentu siksanya amat pedih. Jadi Nabi nangis terseduh-seduh. Nah sementara kita dah ingat dia, dah ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyebut nama Rasulullah ini Pak, Bapak, Ibu, jangan sekendak-sekendak baik nyebut kok. Maaf Muhammad. Banyak nama Muhammad ni. Aku Muhammad Ali. Koyong mus Muhammad Mustafa, kan? Ketika nyebut, yang nyebut juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengar juga cak itu, yang dengar juga harus menyambut sallallahu alaihi wasallam. Nak lebih pakam lagi, etikanya selalu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa Rasulullah itu ialah beliau pula. Ketik lagi yang lain. Menyebut Muhammad baik. Tak sopan itu kan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi hari ini tentunya kita masih mengkaji yaitu tentang hadis qudsi, hadis yang bukan artinya diriwayatkan oleh para sahih, para Rasulullah, para yang lain sahabat Rasulullah, tetapi hadis ini datangnya tentunya dari Allah langsung. Tentu pagi ini kita membahas hadis tentang syukur dan sabar yang diriwayatkan dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya Isa, ini ba'isun min ba'dika ummatan asabahum ma yuhibbuna hamidu wa sakaru wa in asabahum ma yakrahauna tasabu wa sabaru wala ilma. Wahai Isa ini arti Allah ya. Allah ngomong ke Nabi Isa, wahai Isa, pasti aku bangkitkan setelah kamu satu umat apabila mereka memperoleh yang mereka sukai, mereka memuji Allah dan bersyukur. Jadi kata Allah, wahai Isa, ya Isa ini Nabi Isa, nanti akan aku jadikan satu umat setelah kau nanti kata Allah, apabila dia memperoleh itu yang dia dapat, yang dia sukai, mereka memuji Allah dan bersyukur. Jadi apapun yang didapat, baik dapat rezeki, dapat harta, dapat anak, ya, dapat suami yang baik, dapat istri yang baik, apapun yang kita dapati di muka bumi ini, nah mereka ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget kamu bantang ngomong macam ini, pastilah kalau kita dapat sesuatu tu, pastilah kita bersyukur. Jangan. Dan juga ada juga sebagian, bukan kalau-kalau, ada sebagian orang itu tak mengucap syukur, Pak. Kenapa? Yang didapatnya dikit, Kak. Ketika didapatnya dikit, dia ngomongnya, kecil lah uji suaminya ngomong bininya, ayo dek bersyukur kau tu. Bersyukur kenapa? Laki tu ni baru dapat. Yang ngomong kau nak bersyukur. Ada pula yang main. Jelas tak ngomong? Kurang jelas. Yang itu yang dipakai. Oh, dua ikut lantas ya. Yang itu yang dipakai.
Dekat ke? Saya ulangi. Jelas? Dekat kan ya? Dah usah jelas. Dah usah ini. Okey, sebentar. Baik. Ini baik berarti ya. Karena aku buktikan rekaman aku kemarin 2 kali rekaman yang di ini tidak jelas. Saya pakai ini agak jelas kayak gitu. Jelas ya? Jadi kata Allah, saya ulangi, aku ulangi terus ini. Biar kita tuh ini, ya Isa, nanti akan kujadikan umat setelah kau nanti, ketika dia dapat sesuatu, dia bersyukur kepada Allah. Nah, aku bahas ini. Pastilah ngomong dapat sesuatu dia bersyukur. Belum tentu. Kadang mulut kita tak sabar nak ngomong itu. Kecil lah tadi, bersyukur. Apa yang nak disyukuri? Lah kita ni dapat, macam ini nak bersyukur. Macam ini tu dikit maksudnya tu. Mungkin baik, mohon maaf. Istrinya kesal dengan suaminya, tapi ngomongnya beda. Marah mungkin, apanya curiga suaminya, mohon maaf ngenjuk dikit ini, ada ngenjuk tempat lain, tapi ngomongnya beda, urusannya ke Allah. Yang macam ini nak bersyukur loh. Tambah lagi yang didapat tu diempas loh. Yang macam ini nak bersyukur. Ini bukan kita praduga dan bersalah atau fitnah. Ada sebagian dari macam itu. Cak kamu tu ngado nian, apa kamu? Bisa jadi. Dah sejauh-jauh di tengah kita baik. Mungkin kita juga kadang-kadang tu terucap yang salah. Allahu Akbar. Nah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah ngomong, pasti akan aku tambah. Barang siapa yang tidak bersyukur, pasti siksaku amat pedih, kata Allah. Mungkin sebelum aku kaji Nabi Sulaiman, bi Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardau wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nabi Sulaiman itu Pak, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku, nikmat yang telah kau berikan kepada orang tuaku. Bayangkan, bukan lagi ayah dan ibu kita yang ucap syukur, kita bersyukur juga anaknya, bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepada aku, nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku. Disebut juga Pak. Kaki anak kita itu juga Kak. Kita dah kata dia ngomong juga dia, aku bersyukur atas yang engkau padaku, nikmat, dan bersyukur nikmat yang telah engkau berikan kepada orang tuaku. Kita dah kata lagi, anak kita ngomong macam itu juga. Berarti nak kuat-kuat dan berdoa kau di depan anak ni, supaya ngajari ngajari anak kita supaya dia bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman tu kurang apa Nabi Sulaiman? Terakhir amalan Yumus, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dipakai. Ya yang ujungnya jangan dirubah. Kuyung mus tu akan tegak di seberang jalan, nye ngadap kumannya maco itu, nye punya kena tu, punya kena supaya usahanya lah lancar. Ilmu Pak. Kamu yang muda-muda tu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ustaz untuk apa? Untuk segalanya. Supaya guru-guru kasih ingin kita, kawan-kawan kita baik dengan kita. Dah kata di dunia ni, menolak baik dengan kita, Kak, aman Kak dunia Kak. Mun siapa bertemu, halo, apa kabar? Amalan kuyung ya. Nasi diamal kuyung. Nasi ya.
Saya ulangi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya watuni muslimin. Haji Burdani dari seberang ngadap ke tempat cuciannya, maco itu ngadap sambil niup jauh. Banyak yang datang untuk cuci mobil. Amin. Jawa juga lah situ juga ya. Tak. Ya. Subhanallah. Ya. Amalan tu kan. Tapi nak yakin ya. Nak yakin, mau tak yakin tak juga. Kemudian apabila mereka peroleh yang mereka tidak senangi, mereka tetap rukun, tetap tekun dan sabar. Jadi sebaliknya, yang dia dapat walaupun dikit, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian kalaupun dia tak dapat, yang dia sukai itu, yang dia senangi itu nak dapat. Nah, kata Allah ngomong Nabi Isa tadi, kaki ada umat sesudah kau yang saya itu. Nah, dia ngomong kalaupun dia tidak dapat yang dia senangi, mereka tetap tekun dan sabar. Tapi 100 tak siku itu. 100 tidak satu, kalaupun ada hebat. Aida, Pak Ustaz, mungkin 10-1, okey, 10-1 yang hidup. Ketika dia tak dapat, dia tetap tekun dan sabar. Apa ucapannya? Ya Allah, mungkin lain kali dan lain esok hari aku akan mendapat yang aku inginkan. Jadi tak ngotot. Nah kita ni galak ngotot, apa ndak dapat putus asa. Terakhir acak-acak bunuh diri di batang daun keladi. Dah mati dah berarti. Memang susah itu. Okeylah, yang dapat bersyukur. Ketika dah dapat, sabar. Nah, nak tak dapat ini nak sabar ini, nyari yang macam ini. Kemudian mereka tetap tekun dan sabar, padahal mereka tidak berlapang dada ataupun berilmu. Oh, rupanya macam ini. Orang ini dia dapat sesuatu, dia bersyukur. Kalaupun tidak dapat, dia sabar. Padahal kata Allah, ngomong Nabi Isa ini, orang ini, umat ini tidak pula banyak ilmu, tidak pula pintar-pintar niat. Nah, saking baiknya hatinya. Kemudian Nabi Isa ngomong, Ya Rabbi, kaifa yakunu hazalahum wala hilma wala ilma. Qala utihim min hamli wa amli wa amili. Ya Rabbi, kata Isa. Ya Allah, kata Isa. Nabi Isa ini, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi kepada mereka padahal mereka tidak berlapang dalam ataupun berilmu, tidak berlapang dada ataupun berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku beri mereka kelapangan dada dan ilmu dari sebagian sifatku. Jadi kalau ada orang, mungkin kita yang dapat bersyukur, yang tak dapat kita sabar, padahal ilmu kita tak banyak, amal kita tak banyak, bukan kita ni wong alim, wong hebat. Nah, kata Allah, kunjuk dalam dadanya tu sifat dari diriku. Ini jelas ya. Allah berfirman, aku beri mereka kelapangan dada dan ilmu dari sebagian sifatku, kata Allah.
Mana dak pakam. Tak mungkin orang yang kelas yang termasuk ini tidak bersamanya orang-orang baik di surga nanti. Tak mungkin. Karena Allah ngomong, jika orang ini termasuk dari golongan ini dan kemudian dia belapang dada. Nah, belapang dada ini ilmunya dikit. Uji Nabi Isa tak mungkin. Uji Allah, segalanya itu urusan aku, dan dia dapat kumasukkan dalam dadanya sebagian dari sifatku. Ya Allah ya. Ya mudah-mudahanlah kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan-golongan orang yang seperti inilah. Tapi dimulai dari mana dulu dasarnya? Dari nerimo. Nerimonya cak mana? Nerimonya selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang selalu berselawat ini wongnya lembut hati, Pak, Ibu. Wong yang selalu berselawat tuh lembut hatinya. Mungkin tak wongnya ngomongnya kasar, lembut hatinya? Ada juga. Tapi biasanya cerminan dari hati sampai ke omongannya. Nah, hatinya lembut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah kini lah dilantun-lantun orang tentang selawat ini lebih lemak lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin. Kalau nak maghrib tu nah di masjid tu ya. Kalau yang ada selawat seperti ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin wa ahrijna min bainihi zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lemak dengarnya pas nak maghrib tu no. Maka mulai nak maghrib tu mulailah di rumah-rumah ada kesibukan dikurangi. Mana ada musik-musik dikecili. Tambah lagi nak azan. Azan pun jangan ada suara, walaupun kita masih di rumah. Dengar suara azan ini. Walaupun kita tak berlari datang ke tempatnya, dengar dululah. Kalau di Palembang itu di aliran Sungai Musi, kena di seberang dari Masjid Agung itu suara pancaran miknya luasnya sampai ke air, getaran air terdengar di mana-mana. Itu yang selawat tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bisalimin. 2 kali ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bisalimin wa ahrijna min bainihi zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apalagi suara kuyungmu ngelantunkan itu alam bailu. Oh nyanyi bagus ini. Nyanyi lebih bagus, kamu tuh nak dihafal ya, suaranya tuh nak maghrib sekali di sini. Allahu Akbar. Nah ngapa siapa rupanya umat sebelum sesudah kamu nih kata Allah kata Nabi Isa adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Kita nih lah. Kita inilah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi dan Rasulnya Isa anak Maryam bahwa nanti setelah periode beliau akan dilahirkan satu umat yang mempunyai keistimewaan besar dan kedudukan yang mulia
yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian itu kita. Kalian adalah umat yang paling baik yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Jadi kita inilah dilahirkan uang yang baik untuk kepentingan uang banyak. Pak Ustaz, kepentingan uang banyak. Aku ini belum kaya, belum pacak memberikan kepada orang lain. Kepentingan apa tunjuk dengan orang lain? Ya yang kaya cara kaya, banyak artinya. Yang tidak punya cara dikit. Banyak orang ni mempersilakan kepentingan orang lain. Kecil lah umpama kan, kita punya tanah, ada orang nak buat jalan untuk kepentingan orang lain, lewat di tanah kita, tinggal lagi timbangan. Nak ganti duit, apa nak dinjuk baik? Kalau nak dinjuk baik, aku ni butuh duit, jengok negonya. Artinya paling tidak, kalaupun uang itu nak beli, kalaupun kita belum pacak nak ngenjuk galo-galo, ngenjuk dikit jadilah. Artinya harganya dimurahkan. Nah yang payahnya tak boleh. Ujung sekian, enggak. Tanahku ngan diganggu. Apa kamu lewat di tanah aku ni rusak? Nah, begitu. Tikungan dah katik lagi. Jalan kau mentok, tutup. Nah, itu tak memberi kesempatan kepada orang lain. Maka kalian adalah umat yang paling baik yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Nah, manusia ni ingat, manusia ni berarti seluruhnya, bukan kepentingan orang seagama denganmu. Lain pula ini tak bukan itu. Untuk kepentingan manusia, manusia seluruhnya, siapapun umatnya adalah ciptaan Allah. Menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang mengerjakan yang salah, serta beriman kepada Allah. Jengoklah surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mau dihafal ayat itu bagusnya ya, ngingati kita. Ya. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita lah dilahirkan jadi orang baik untuk kepentingan orang banyak, dan kemudian mengajak orang berbuat baik, tak ngajak orang berbuat salah. Lagi ada pertanyaan, belum kamu nanya kalau ngomong, boleh tak kita ngajak orang baik tapi kita tak melakukan? Ada juga je. Nyelang ngajak tapi nyelung melakukan. Aduh. Nah, siapa? Kecil be azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ngajak orang baik. Apa nye? Kita datang nyela semayang, belum nye. Itu kan. Sudahnya azan, nye semayang, uang datang, ayo semayang. Aku ledem. Nah, kau dah benar, kau ni kage. Artinya, nye ngajak, belum melakukan, nunggu. Nunggu datang. Itu kecil baik tu. Ada tak yang lain? Ada baik. Yang hebatnya, ada orang yang maaf ngomong tu, dia masih melakukan kejelekan. Ketika saudaranya nak melakukan kejelekan sama seperti dia marahnya minta ampun. Aduh pula. Contoh kecil,
orang ini masih minuman-minuman keras. Nyengok kita. Ketika kita minta, dipecahnya botol itu. Sampai kita juga diancamnya, jangan sampai mengikuti dirinya. Ada juga yang macam itu. Nah itu intinya macam itu ya. Jadi menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang mengerjakan yang salah. Yang tadi ucap juga tu, apa kita nak melakukan? Lah kamu masih melakukan, jangan melo-melo aku. Biarlah aku. Sebentar lagi aku juga akan sadar. Allahu Akbar. Jadi banyak ya. Ya. Nah, seluruhnya ini adalah innallah Ghafurul Halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Macam manalah Allah ngomong macam itu? Di dalam surah Ali Imran 155 tu Allah yang ngomong macam ini nih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, cak kita ni ngapo dak galak memaafkan, dak galak ngampunkan sebagai manusia. Yang hebatnya ngapo kita manusia ini tidak santun. Yang muda santun kepada yang tua baik dengan yang muda. Kadang sekarang ini akhlaknya mohon maaf remaja-remaja ya. Kalau kami dulu tu lewat dekat orang kamu masih ku jengok. Lewat depan orang tua tu nah, jalannya cak ini, tangannya cak ini. Ni dak lari sana sini dak kegeruan. Mungkin kita dak minggir terjamnya kaki kita. Oh. Santun namanya tu. Tapi kebiasaan enggak? Kebiasaan dari kecil sudah diajar orang tua. Aku sampai sekarang pun lucu kadang-kadang enggak pantas juga sebenarnya. Tapi pantas-pantas baiklah. Lewat depan kawan kita, depan orang lewat sini duduk kan. Mungkin ada atasan kita di antaranya. Kita tadi kebiasaan tangan kita dewek kesulur nak lewat itu. Kebiasaan yang telah dilakukan, didikan dari orang tua tadi, dan itu pun kita jalani. Jam berapa ini? Sampai jam 6. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah. Jadi aku ulangi lagi biar jelas. Kata Allah, hai Nabi Isa alaihissalam, suatu saat akan dilahirkan orang umat sesudah kamu. Kalau dia dapat sesuatu, dia bersyukur kepada Allah. Kalaupun dia tidak dapat sesuatu, dia tetap tekun taat kepada Allah dan bersabar. Tidak marah dia. Nerimo dia. Nah, kenanya nerimo tadi, esok lusa dia akan diberikan kebaikan dan apa yang dia inginkan lebih dari yang dia diinginkan sekarang. Kapan? Kalaupun tidak dapat dia, anaknya dapat. Kalaupun tidak dapat anaknya, cucung-cucungnya yang akan dapat. Jadi kita yang seperti ini belum tentu. Artinya bisa jadi doa orang tua, doa nenek kita, keinginan nenek kita dan orang tua kita itu yang membuat kita dapat. Kaji ya? Oh, kita dapat sesuatu dapat harta, dapat apa. Bisa jadi doa dari orang tua dan dari nenek kita yang dia tidak dapat waktu itu, maka ngalirlah kepada anak dan cucunya. Nah, itulah gunanya kita tadi berdoa, ngirim Fatihah dan sebagainya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan-pertanyaan enggak? Ya. Untuk mengamalkan hadis qudsi tadi yang katanya kalau kita mendapat kesenangan kita harus bersyukur. Syukur. Kalau kita dapat kesusahan kita harus bersabar kan gitu. Nah, itu untuk mengamalkan sehari-hari rasa syukur, rasa sabar tadi kan. Itu memang cara kita mengamalkan. Jangan sampai kita kan mengamalkan itu supaya dapat pahala. Ya. Tidak salah amal gitu. Nah, kalau diberikan cara kita mengamalkannya, kemudian contoh-contohnya. Ya benar.
Jadi salah satunya contoh kita ketika dapat sesuatu itu kita bersyukur. Artinya seberapa banyak yang kita dapat, baca tak berbagi dengan orang lain juga yang kita dapat tadi. Sentuh ucapan tadi. Di awal dengan ucapan dulu Kak. Ucapan tu bahaya niat. Kalau kita ngomong, ya Allah aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang telah kau berikan kepada aku. Itu keluhan kita ngomong langsung dengan dia dan dia dengar. Walaupun kecil omongan kita ni sambil memandang bintang di langit atau ngawasi walaupun rumah, bersyukurnya ya Allah aku atas engkau berikan kepada aku. Badanku sehat, anakku jadi wong galo, baik perangi umpama kan, bini kungan yang kata aku dan sebagainya, rezeki yang kudapatkan ke ya Allah bersyukurnya anakku. Pakai ngomong pula di ujungnya, walaupun dikit ya Allah tak apa-apa. Itulah nerimonian itu Kak. Itu jadi. Tapi syukur ini tidak serta merta omongan. Kena Allah ngomong, aku tidak minta banyak-banyak, kau menyembah dengan aku. Menyembah dengan aku ni dengan cara apa? Dengan cara ibadat. Ibadat dari mana? 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau pacak ke masjid itu yang diharapkan. Kalau tidak di rumah yang payah tu tidak galau-galau. Tidak galau-galau itu no. Pakai ngomong pula mensubuh hari ini tak datang tak subuh. Masih ada subuh besok. Kalau Jumat ini tak jalan Jumat, masih ngomong masih ada Jumat sekali lagi. Kalau pas Kemis laju tak bertemu dengan Jumat. Itu cara kita merasakannya dulu. Nah, rasa inilah Kak. Kalau rasa inilah sudah nyatu kepada diri kita, itulah yang kata Allah tadi. Kalau ada orang seperti itu, ilmunya tak banyak, bukan orang alim, bukan orang hebat, amalannya tak banyak, dialah sudah ngatakan didapatnya dia bersyukur, kemudian tak didapatnya dia masih sabar, masih nerima. Kata Allah, Nabi Musa ngomong, uji Nabi Musa, apa ada orang macam itu? Ada, kata Allah. Kena orang ini aku beri mereka kelapangan dada dan ilmu dari sebagian sifat aku. Sifat Allah buka sudah masuk dalam dirinya. Sambil bergoyang apa? Jadi sifat Allah yang masuk dalam dirinya, bukan sifat iblis. Nah, masuk sifat iblis ini yang jadi masalah. Ya, itu ya. Yang tadi berbagi tadi sampai terakhir kita ayat kaji tadi, kuntum khairu ummati yad'u na ilal khair. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Mungkin itu dulu ya. Ada lagi? Kak, ada Kak? Ada apa? Banyak dikit apa? Dikit jadilah ya. Jadi kita ini Ustaz. Yo. Walaupun dalam baik dalam Quran maupun hadis taat kepada Allah dan Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Yo, atiullah wa atiu Rasul. Wa ulil minkum. Ulil amri minkum. Dan banyak lagi kan kata Nabi ada 2 pusaka yang ditinggalkan kalau ikut amal kami itu kan terus kan. Al-Quran dan hadis. Yang ditanyakan ini kan kita sholat. Kita sholat. Kalau sholat ini apakah hadis ini bisa digunakan untuk ayat-ayat sholat? Hadis digunakan. Ayat sholat. Misalkan. Hadis Al-Fatihah. Nah, kita baca hadis kan? Baca hadis. Iya. Kan ada kan itu Al-Quran dengan hadis. Iya. Itu pasti digunakan untuk baca kan? Karena hadis banyak. Ada diskusi dari Allah, ada hadis datang dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, itu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kan setiap kali sidang Jumat itu pengantar daripada apa namanya untuk khutbah itu, kita dengar diam dan mendengarkan apa namanya. Apabila berkata-kata atau menegur diam, sia-sia kan? salat sia-sia. Itu kan. Yang dipertanyakan, kita ini
pada saat sholat, pada saat kita dengar apa sholat, masuk masjid itu, lepaskan kita memegang apa namanya tasbih. Jangan banyak memegang tasbih kan. Nah, kira-kira boleh tidak pada saat khotib sedang melaksanakan khotbahnya kita sama-sama dalam hati berzikir. Oh, soal luar biasa. Nah, itu kan itu pertanyaan. Dan dua baik kak, dua baik pertanyaanku. Apa lagi ada lagi? Ada 10 itu. Pertanyaannya, dan dua dulu ya. Pertanyaan pertama dari Kak Haji Burdani ini, pertamanya, ya, kita ini taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Kemudian pedoman hidup kita ini Al-Quran dan hadis Rasulullah. Boleh dah? Acacam. Susah juga kak jawabnya. Boleh lah. Tapi bagus. Boleh dah kita ni kalau sesudah sedang sholat itu maca Al-Fatihah, sudahnya maca ayat, itu lazim. Kemudian boleh dah dem Al-Fatihah maca hadis. Jadi untuk sementara ini belum ada orang lakukannya tu. Dan petunjuk dari para ulama tu dak kata yang kita nak ini tu adalah sesudah ayat, sesudah surah Al-Fatihah tu dalam solat bacalah surah pendek. Jadi dak kata kak yang nak nyebut hadis umpamakan waladolin amin. Nah maca hadis Nabi. Loka tahu galau bang, yo batal solatnya dan mungkin tak disuruh menjadi imam lagi. Apa ditanya ngapa kau maca itu? Nah kita kan berpedoman kepada hadis dan Al-Quran. Sekali-sekali ku maca hadis, ada tempatnya menguraikan hadis itu. Tutup sementara kak. Tapi kalau ada orang yang itu, nah kabari aku kak. Kalau ada yang lakukan itu. Tapi untuk sementara sekedar pertanyaan baik kak ya. Kabur. Sekedar pertanyaan baik, lu ada yang itu ya. Dah yang pertama tu. Yang nyeko pertama, pertanyaan pertamanya. Sekedar pertanyaan baik belum bertemu ya. Itu pertanyaan baik kan. Yo. Pembahasannya minggu depan. Oh, pembahasannya. Oke. Tapi tak apa-apa. Yang kedua, kemudian boleh tak orang lagi maca khutbah kita megang tasbih berzikir. Dia ni kalau baca dengar khutbah itu. Karena khutbah itu sebagian dari solat. Kalau tak tu batal. Boleh tak kita megang tasbih? Mun sekedar megang baik dah apa? Mungkin dia megang tu untuk ngilang ngantuknya kan. Boleh tak dalam hati? Nah inilah yang kolbi ni. Aku rasa mun sekedar dalam hati mengingatkan, zikir tu ingat. Hati mengingat Allah, telinga nyengok, mendengar. Masih boleh kak. Yang payah itu, uang macam waktu badiuk. Subhanallah. Nah, begitu siapa orang ini? Atau orang lagi ceramah, dia berzikir. Tambah lagi dia ceramah, dia ngobrol, lah kacauan itu. Ya. Ya kak, untuk sementara itu dulu ya. Kabur. Untuk sementara itu dulu. Apa lagi? Itulah ya. Kalau tadi contoh kita bersyukur tadi, ya sudah dijelaskan ya. Ya. Kita harus taat kepada, kami kita syukur ya, taat kepada perintah Allah. Kebaikan sesama manusia kan, selama Allah kan. Nah sekarang yang sabar tadi kayaknya belum diberikan contoh. Oh ya sabar. Yang misalnya yang cak manu, kalau kita dapat kesusahan, kesulitan, musibah, nah sabar yang cak manu yang harus kita lakukan dan contohnya cak manu. Allah Akbar. Yo. Jadi barang siapa yang tak dapat sesuatu, dia tetap tekun dan bersabar. Ya sabarnya. Tingkat sabarnya tu sampai menyerahkan diri kepada Allah, ngomongnya, ya Allah, selama ini kau banyak beri dengan aku ni. Sekarang cuma aku nak minta ini be, kau dah lu menyuk, aku lah nak berontak. Jadi aku sabar ya Allah. Nah di dalam Al-Quran ngato, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wal sholat. Maksudnya tu sholatlah sebagai penolong dirimu untuk mendekati kesabaran itu. Jadi sabar kan. Nah memang itulah kata Allah. Kalau kaulah masuk dalam golongan sabar tadi, sifat aku dalam diri dada kau tu. Tapi banyak orang tak sabar, berontak.
Kalau kita ngomong jangan lagi kesusahan, kita ngomong lawan wong rumah kita kalau lagi dam ini kita ngomong sabar. Apa yang sabar? Kona sabar ujinya. Sabar sambil megang gelas Pak. Ayo lari gitu. Ada orang galak meninggalkan dikit wong meluk dia sabaru. Wong mati bini sabaru, sabar. 100 kali ngomong sabar marah Pak dia. Tiga yang lain kamu ngomong sabar. Lemak baik, coba diri kamu. Tadinya dia sabar, dia berubah ijazah sabar. Tapi nak dekat ke sabar, makanya tingkatan amalan ini. Kalau Allah sampai tingkat sabar tadi, kalau juang uang tasawuf lah, uang makrifat lah, no. Terakhir tawaduk lah, terakhir warak lah. Segala yang dia lakukan itu dengan kesabaran tadi. Akhirnya ada istilah warak. Tingkat ulama itu warak namanya. Warak itu berhati-hati, sabar nian dia nak melakukan sesuatu. Mudah-mudahan itu Kak. Kalau ada lagi kita kaji lagi tentang sabar dan syukur. Masih panjang nih, masih banyak yang ini kaji. Cuman kaji kita bila perlu kita sambung lagi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah masjid Anita Remen dan juga dimanapun saja berada yang mendengar konten ini tentunya yang pacak share nanti ke konten dalam media elektronik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kalaupun benar itu cuma datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang saya ucapkan ini tentu salah, maka datang dari diri saya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.